sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti, biarlah roh-Mu Tuhan yang bertahta akan setiap pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sucikan nama-Mu. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan.
bersorak-sorai, kami akan tinggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan disembah. Setiap kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan nama Tuhan yang kudus. Katakan tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
saudaraku. Haleluya, sukacita pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya, kita mau sambil puja mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pernah pergi dari hidup kami Tuhan, dan tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita, dan saya mohon untuk Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan.
Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita. Kecaplah dan lihat betapa baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Saudara dan jemaat bangkit berdiri. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami selama-lamanya. Bahkan bukti nyata kasih-Mu bahwa 2000 tahun yang lalu Kau sudah turun ke dunia ini untuk karya penyelamatan-Mu bagi setiap kami. Dan kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup Abba, Abba,
adalah ungkapan hati kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu, bahwa Engkau Allah, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu. Kami menaikkan setiap pujian kami, syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah pujian kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh menangkap akan setiap kehendak Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Kau ajari kami Roh Kudus untuk kami menghidupi akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu yang sebentar, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan saja turun atas hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan akan setiap isi hati Tuhan. Dan firman-Mu akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya 19. Ya, kita tinggal Hakim-Hakim ini tinggal 2 ayat lagi dan 2 pasal lagi ya. 20 21. Hari ini pasal yang ke-19. Saudara, kitab Hakim-Hakim ini kalau kita mencermati isinya tentang cerita kelam dalam sejarah bangsa Israel. Ya. Jadi di situ akan ada kemerosotan moral, ada kebobrokan moral, ada siklus dosa yang berulang-ulang begitu. Namun sebelum kita melanjutkan firman ini, kita buka dulu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19. Kita akan membaca mestinya ayat semua 1 sampai 30, tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama ayat demi ayat. Kita baca saja ayat yang ke-19, pasal 19 ayat yang 1a saja ya, sebagai landasan perenungan firman Tuhan hari ini. Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang pertama bagian A. Oke, Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang pertama bagian A, 2, 3. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Ya. Jadi ini dasarnya kenapa ini ditulis. Semua peristiwa terjadi, semua yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim terjadi karena tidak ada raja pada waktu itu. Makanya karena tidak ada raja nanti ada penegasan-penegasan di pasal 21-nya, orang akhirnya berbuat menurut pandangannya sendiri, apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kalau melihat ya yang sudah kita pelajari dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16 ya, itu ada siklus dosa yang terus terjadi. Ya, ada kemurtatan di situ, mereka menyembah berhala, mereka hidup sesuai dengan cara-cara atau budaya orang-orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka kan ada konsekuensi, menerima konsekuensi dosa, ditindas, kemudian ada penderitaan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka merintih, mereka berseru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh anugerah itu akhirnya membebaskan mereka melalui apa? Melalui hakim. Ya, Tuhan utus orang hakim untuk membebaskan mereka. Meskipun demikian mereka tidak juga bertobat, saudara. Terjadi lagi yang demikian sampai 7 kali dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, bertobat, kemudian menderita, bertobat sampai 7 kali siklusnya begitu. Lalu kita mempelajari dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Nah, saudara, selain kitab Hakim-Hakim ini berisi tentang cerita kelam tentang bangsa Israel, bagaimana Israel hidup di dalam sesuatu yang tidak benar, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi di situ kita juga melihat satu anugerah. Kita bisa mempelajari di situ ada anugerah, ada kesetiaan Allah yang begitu luar biasa.
Makanya meskipun bangsa ini berdosa, meskipun bangsa ini melawan Allah, jatuh bangun terus dalam perkara yang sama, ya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan dan kasih karunia-Nya, ya, karena ini adalah umat perjanjian, saudara. Dan kita pun mewarisi hal yang sama. Jadi saudara, kalau mungkin kita merenung, ya kita mungkin sering kali kita mendukakan Tuhan, ya percayalah Allah yang penuh belas kasihan itu tetap sama. Ada belas kasihan Tuhan, tetapi belas kasihan Tuhan, kesetiaan Tuhan bukan untuk dipermainkan, saudara. Ya kita harus menyadari, ya kalau memang kita bersalah, kita memang berbuat dosa, segera sadari dan bertobat. Amin. Ya kita meyakini anugerah Tuhan akan menerima kita apa adanya, saudara. Ya cerita tentang para hakim sebenarnya sudah selesai, sudah berakhir pada pasal 16. Ketika Simson, ada hakim, ya muncul hakim Simson hakim yang terakhir, saudara. Jadi itu hakim yang terakhir Simson ini. Di dalam kisah hakim-hakim maksud saya, ya. Dan selanjutnya di pasal 17 sampai dengan pasal 21 itu cerita, tidak lagi bercerita tentang hakim, tetapi bercerita tentang ada satu penegasan itu adalah satu bagian penutup dari kisah hakim-hakim, ya, memberikan penjelasan tambahan atau setelah cerita utamanya selesai. Kalau dalam bahasa sastra itu epilog namanya, ya. Jadi kisah utamanya sudah selesai tetapi ada tambahannya. Tujuannya apa? Untuk menyoroti kondisi yang berlaku atau kondisi spiritual, moralitas yang berlaku pada saat itu yang kacau, saudara. Ya, ada kemerosotan moral di situ, ada kegelapan di situ, ada kejahatan di situ yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Ya, pasal 17, 18 kemarin kita sudah belajar tentang Mika. Ya, keluarga Mika yang dia membuat patungnya Tuhan, ya, disembah. Ya, dia sebenarnya menyembah Tuhan yang benar tujuannya, tetapi dengan cara yang salah. Jadi memproyeksikan Tuhan dengan patung gitu, ya. Salah, dan itu melibatkan juga seorang Lewi. Ya, pelayan Tuhan di situ. Nah, hari ini kita belajar di pasal 19, ya. Ini juga tentang kejahatan bangsa yang lebih jahat lagi, saudara. Jadi kalau saya bisa menyebut mungkin ini untuk 18 plus gitu, ya. Karena di pasal 19 nanti kalau saudara baca di situ akan ada pelecehan, ya, ada pemerkosaan, ada mutilasi mayat, ya, ada egoisme, ada pokoknya semua yang buruk ada di pasal 19 ini. Dan saudara tahu pelakunya nanti akan melibatkan orang Lewi. Saudara tahu orang Lewi? Orang Lewi itu pelayan Tuhan, saudara. Orang Lewi adalah orang yang dipakai Tuhan khusus untuk melayani di bait suci. Tetapi ya di akhir-akhir, di epilognya, di akhir cerita dari hakim-hakim, cerita tambahannya Tuhan, para penulis kitab hakim ini selalu menempatkan orang Lewi. Orang yang notabene harusnya jadi contoh, orang yang harusnya jadi panutan, orang yang harusnya bisa dianut untuk memberikan kehidupan yang benar, tetapi justru jadi pelaku utama di situ, saudara. Sudah bisa bayangkan, kalau pelayannya saja bobrok, bagaimana dengan yang lain? Ya kan? Kalau yang orang Lewinya aja hidupnya tidak benar, bagaimana dengan yang lain? Misalnya di dalam satu gereja, kalau hamba Tuhannya aja tidak benar, jemaatnya mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Kan, ya, saudara? Jadi penulis kitab hakim sengaja memberikan satu gambaran. Ini loh yang terjadi, ya, ketika tidak ada raja, ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada yang memerintah, orang akan berbuat semaunya sendiri. Bahkan orang Lewi pun yang harusnya jadi panutan, pelayan Tuhan yang harusnya bisa dijadikan contoh dan teladan, dia justru jadi pelakunya di situ, saudara. Akan terjadi kemerosotan moral, pasal 19 nanti, ya. Yang pertama terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, ya. Jadi cerita ini menggambarkan bagaimana suramnya kehidupan bangsa Israel tanpa seorang raja.
Kalau tidak ada raja, tidak ada aturan artinya. Maka setiap orang jadi raja atas dirinya sendiri. Setiap orang itu melakukan apa yang dianggapnya benar. Dia yang memerintah dirinya sendiri karena tidak ada aturan. Nah, cerita ini dimulai dengan kisah bahwa di balik pegunungan Efraim, ayat yang 1b ya, ayat 1b, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Ya. Ada dua tokoh utama yang selalu disebut nanti. Yang pertama adalah seorang Lewi, laki-laki orang Lewi ya, pelayan Tuhan, yang tidak disebut namanya, hanya disebutkan orang Lewi, dan juga seorang gundik. Gundik itu selir, ya, atau mungkin istri kedua gitu ya. Istri kedua tapi bukan sebenarnya, karena gundik itu bukan istri sebenarnya. Selir ya. Selir ya. Jadi gundik itu dia tidak punya ahli, tidak jatah warisan, tidak ada, kan gitu ya. Gundik itu begitu. Ya, tidak masuk dalam satu silsilah. Ya, dalam budaya sana. Nah, kenapa disebut sini tanpa nama, tidak disebutkan siapa? Kalau dalam pasal yang ke-17 kemarin kan masih ada namanya ya. Pasal 17-18 ada namanya Mika gitu ya, keluarga Mika gitu ya. Dan seorang Lewi, tetapi di sini tidak ada namanya. Saudara, ini ingin memberitahukan bahwa ternyata cerita ini mewakili prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua orang di masa itu, saudara. Jadi peristiwa ini dicatat karena apa? Itu sudah biasa. Yang terjadi itu sudah biasa pada zaman itu. Dan semua orang mungkin melakukan, gitu loh. Maka disebut tanpa nama di situ, tidak ada namanya. Kalau dia mungkin melakukan korupsi, ya sudah biasa. Kalau dia berbohong, dia mencuri, itu sudah biasa, gitu loh. Sesuatu yang biasa dan akhirnya menjadi satu kebiasaan semua orang. Maka disebut di sini tanpa nama, seorang Lewi dan tokohnya nanti seorang gundik ya. Disebutkan tidak ada raja. Ya, raja itu kalau memimpin yang tertinggi, ya kan, yang menguasai, yang memerintah dalam satu teritorial atau wilayah, itu raja. Kalau tidak ada pemimpinnya, maka tidak ada aturannya, ya kan? Tidak ada pemimpinnya, maka tidak ada arahan, tidak ada hukumnya. Itu kenapa ada penegasan sampai 2 kali di dalam kitab Hakim di akhir pasal nanti, bahwa semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, karena tidak ada raja, tidak ada aturan di situ. Jadi apa yang dianggapnya benar itu yang dilakukan. Nah, saudara, orang Lewi ini adalah golongan dari imam. Ya, dia punya jabatan khusus sebagai imam. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang pelayan. Ya, disebutkan tadi mengambil gundik, mengambil selir ya. Dan seorang gundik itu tidak berikan mas kawin, tidak ada warisan gitu ya. Dan cerita selanjutnya gundiknya ini minggat, saudara. Pergi ke orang tuanya ya. Ayat 2-nya berkata bahwa tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Jadi rupanya gundik ini serong. Bahasa Ibraninya zanah, bahasa kita kenal zina gitu ya. Nggak tahu kenapa penyebabnya, apakah karena orang Lewinya kasar ya, karena orang Lewinya ini mementingkan diri sendiri, ya karena budaya pada waktu itu laki-laki itu berkuasa, saudara. Dan perempuan itu hanya sebagai objek, seperti barang dagangan gitu loh. Apakah karena itu maka dia pergi dan dia mungkin, ya bahasa kita mungkin selingkuh gitu ya. Akhirnya pergi ke rumah orang tuanya sampai 4 bulan sebutkan. Nah, bagian ini menunjukkan, saudara, ada keretakan dalam satu pernikahan. Ada imoralitas, ya, sesuatu yang tidak bermoral menjadi sesuatu yang umum sedang terjadi di bangsa itu, saudara. Nah, saudara, bukankah pandangan dunia hari-hari juga sama?
menjelang akhir zaman ya kita bisa melihat penyimpangan-penyimpangan, saudara. Sesuatu yang tidak wajar dianggap normal, ya kan? Ada gereja yang memberkati lesbian, perempuan dengan perempuan, ada gereja yang memberkati pernikahan sejenis, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan rupanya ini sudah terjadi pada waktu itu ketika zaman hakim-hakim, saudara. Bahkan pelayan Tuhan menganggap sesuatu itu wajar. Saudara, saya ini kan pengurus wilayah ya di GBT, termasuk salah satu pengurus inti ya di wilayah GBT MPW Solo DIY Jawa Tengah Klaten ya, Boyolali Jogja. Jadi beberapa hari yang lalu saya ditelepon, ada memberitahu, Mas ini ada kasus di wilayah kita. Apa? Ada hamba Tuhan yang dilaporkan karena berselingkuh. Saudara, kita harus ke sana. Oh ya, kapan kita mau? Jadi ceritanya saya harus jadi hakimnya, menanyai benar tidak gitu ya. Tapi apa enggak, kasihan ya. Ya kita cek dululah gitu ya. Ada rupanya yang lapor ini bawa bukti, saudara, bawa print-printan di HP-nya itu, di print, bawa pakaiannya ketika di hotel. Wah, serius. Saudara, ini hamba Tuhan, saudara. Saya bisa bayangkan kalau penderitanya aja begini, kalau benar loh ya, kalau benar penderitanya begini, umatnya mau jadi apa? Dan ini terjadi hari-hari ini, saudara. Ya memang belum pasti ya. Saya baru ditelepon dan harus ke sana memastikan gitu loh. Nah, tapi kalau memang itu terjadi, ya berarti ini kelam, saudara. Kitab hakim-hakim terjadi sekarang berarti. Makanya apa yang kita belajar di kitab hakim itu sesuatu yang realita terjadi umum hari-hari ini, saudara. Ini kenapa? Karena tidak ada aturan, tidak ada raja. Orang menganggap tidak perlu Tuhan ini loh. Maka semaunya. Lalu di kisah selanjutnya si Lewi ini kemudian dia menyusul. Ya karena sudah 4 bulan ya dia pergi orang tuanya, dia nyusul perempuan itu untuk dibujuk dibawa kembali ya ke rumah mertuanya. Namun rupanya si ayah perempuan ini tidak mengizinkan ya. Jangan dulu, kita di sini dulu makan minum dulu sampai 3 hari gitu ya. Setelah 3 hari mau pamit, jangan dulu, kita makan dulu. Akhirnya sampai hari kelima itu ditahan gitu, saudara. Nah nanti di ayat 10-nya baru si Lewi ini nekat, saudara, sama gundeknya sama bujangnya. Pokoknya kami mau nekat, mau pulang ke tempat kami, ke rumah kami, ke asal kami ya. Saudara, kalau kita memperhatikan nanti dibaca sendiri ya, sepanjang cerita ini ketika si suaminya ini menjemput istrinya di tempat mertuanya, tidak terjadi percakapan antara si Gundik dengan si Lewi. Yang terjadi cuma percakapan antara si Lewi dengan mertuanya. Si Gundiknya tidak pernah terlibat. Seolah si Gundiknya hanya diam. Si Gundiknya seolah-olah hanya diam, cuma nerimo seperti begitu ya. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, saudara, memang dalam budaya waktu itu ya, seorang Gundik itu tidak punya hak ya. Selir itu ya, istri kedua atau bukan istri kedua, tapi lebih ke sesuatu yang sebenarnya simpenan ya. Siri, oh ya mungkin begitu ya, nikah siri mungkin ya. Jadi dia tidak punya hak untuk menetapkan apapun ya. Ya, dia hanya dipandang seperti objek ya, dan tidak ada yang peduli dengan dia, saudara. Baik ayahnya sendiri maupun suaminya ya. Dia memperlakukan si istrinya ini, si Gundik ini seperti barang saja gitu ya, yang bisa diperjualbelikan gitu loh, saudara. Nanti kita bisa lihat ya dalam rentetan peristiwanya. Dan begitulah wanita diperlakukan pada waktu itu, pada zaman itu. Lagi-lagi karena apa? Tidak ada aturan. Dasarnya karena tidak ada
raja. Orang berbuat seperti apa yang dipandangnya benar. Terjadilah kemerosotan moral, terjadilah kebobrokan moral di situ. Nah, saudara, mari kita merenung siapakah yang ada di pusat hati kita hari-hari ini. Apakah di luar Tuhan yang jadi pusat di hati kita? Ya. Saat Tuhan itu tidak jadi pusat, tidak jadi raja yang bertahta di hati kita, maka perlahan-lahan saudara, kita juga akan mentolerir dosa. Karena kita tidak ada raja di hati kita, tidak ada aturan. Maka dengan pelan dan pasti kita pun akan mengalami kemerosotan rohani. Maka saudara, penting kita itu menjaga hati. Amin. Menggunakan apa? Sarana anugerah. Ya. Kita jaga hati kita dengan sarana anugerah. Ya, dengan apa? Dengan berdoa, dengan beribadah, dengan bersaat teduh. Apalagi ada komsel kita gabung di situ. Amin. Ini sarana anugerah saudara, untuk menjaga hati kita itu supaya Tuhan tetap jadi raja di hati kita. Kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau saat teduh, akhirnya ya sudah pandangannya sendiri yang berjalan. Tidak ada aturan akhirnya. Dan pelan tapi pasti kita akan tolerir dosa, kompromi dengan dosa, akhirnya ya sudah terjadi kemerosotan rohani kita. Saudara, kalau kita berdoa, beribadah itu dengan hati, ya, kegiatan ini kita lakukan dengan hati, kesungguhan hati, ya, maka kita sedang menaruh Tuhan itu jadi raja di hati kita. Amin. Sehingga kita punya panutan, kita punya aturan yang jelas, kita punya pedoman yang jelas ketika mau bertindak. Kalau Tuhan jadi raja dalam hidup kita. Ayat 10, lanjut ceritanya ya. Ketika akhirnya si Lewi ini dia pulang ya, bersama gundiknya, bersama dengan seorang bujangnya. Ya, dalam perjalanan mereka sampai di daerah Yebus, nanti ayat 10. Ya. Daerah Yebus ini di Yerusalem, tapi bukan kepunyaan bangsa Israel. Harusnya miliknya Benyamin, suku Benyamin, tetapi suku Benyamin ini mungkin karena malas, karena apa ya, dia tidak bisa merebut orang Yebus. Nanti baru zamannya Daud baru mengalahkan Yebus. Ya, suku orang Yebus ini baru Daud nanti yang bisa menaklukkan. Tetapi pada waktu itu Benyamin tidak bisa apa-apa. Masih orang Yebus ya. Ketika mereka sampai di situ, ya bujangnya kemudian dia ngomong, ini sudah mau malam, ayo kita nginep dulu di sini di Yebus. Orang Lewi kemudian berkata, oh enggak, kita akan terus, karena ini bukan orang Israel, ini bukan Yebus, ini bukan kepunyaan orang Israel, kita akan nginep terus sampai nanti di Gibea. Nah, Gibea itu kepunyaan orang Israel, saudara. Ya mungkin pandangannya, enggak lah, kita enggak akan nginep di orang kafir. Kita akan terus ya, nanti kalau kita sudah sampai di tempat saudara seiman kita akan diperlakukan lebih baik. Mungkin pandangannya begitu saudara. Dan nanti kita lihat, Kristen itu kalau hanya KTP lebih parah nanti. Di Gibea apa yang terjadi nanti. Orang Lewi ini dia merasa nanti kalau sudah sampai di Gibea ya, tempat kepunyaan orang Israel, mungkin akan rasa aman, kita akan diterima dengan baik gitu ya. Tetapi saudara, kita nanti bisa lihat ya, di Gibea yang terjadi apa saudara? Kekelaman nanti. Pemikirannya baik, dia mungkin merasa lebih aman ya di tengah saudara-saudaranya nanti yang seiman gitu ya, sama-sama orang Israel. Tetapi ya kalau ya saya ngomong tadi, kalau cuma Kristen itu KTP, wah lebih parah saudara. Kasihnya enggak ada, pedulinya enggak ada gitu nanti. Lebih membahayakan daripada orang yang enggak kenal Tuhan. Nah, setelah sampai di Gibea nanti dia akan di alun-alun kota, ya.
Namun ya ini tidak ada seorang pun yang menerima dia dan mengajak dia untuk bermalam. Dia rupanya dia berhenti di alun-alun gitu ya, di tengah lapang gitu, ya menunggu ada orang yang nyamperin ngajak dia bermalam. Tetapi lihat tidak ada satupun yang mengajak mereka. Ini saudara seiman loh saudara. Padahal saudara, di dalam hukum Taurat yang namanya orang Lewi itu dia punya jubah khusus. Ada jubah pelayan, ada jubahnya orang Lewi. Orang bisa lihat ini orang Lewi, ini pelayan Tuhan. Tetapi lihat orang-orang Gibeah ini tidak peduli sama sekali saudara. Firman Tuhan pun di dalam Ulangan pasal yang ke-12 itu berkata, hati-hatilah jangan engkau melalaikan orang Lewi. Jadi orang Lewi ini harus diperhatikan karena apa? Karena mereka tidak punya warisan. Harusnya begitu. Tetapi ketika mereka sampai di situ tidak ada satupun yang peduli. Tidak ada orang yang mau mengundang dia untuk singgah ke rumahnya. Ini berarti apa? Sudah terjadi kemerosotan karakter yang parah. Tidak ada kepedulian, yang ada cuma egois. Lulu gue. Urusanmu gitu loh. Aku enggak peduli, terserahlah kamu mau apa. Yang terjadi seperti itu. Sampailah akhirnya ada orang Efraim. Bukan orang Benyamin, orang Gibeah ini orang Benyamin saudara, punya suku Benyamin ya. Ada orang Efraim yang jadi pendatang. Ya, ada suku lain yang jadi pendatang di Benyamin gitu ya. Dari orang Efraim jadi pendatang di Benyamin, akhirnya dia peduli ya. Loh kamu kok di sini? Kamu dari mana? Mau kemana? Ya, saya seorang ya mau pergi ke rumah kami. Saya dari Bethlehem Yehuda. Gitu ya. Kemudian singkat ceritanya, ya mereka dibawalah orang Efraim ini yang jadi pendatang ini ke rumahnya, saudara. Apa yang terjadi tetapi? Ayat 22. Coba kita periksa ayat 22 Alkitabnya, ayat 22 kita baca bersama. Ini yang terjadi, saudara. Hakim-Hakim pasal 19 yang 22. 2, 3. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang apa? Dursila. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu supaya kami pakai dia. Saudara, kalimat yang di sini ya, ada orang-orang Dursila, orang-orang yang mungkin penjahat gitu ya, tidak bermoral ya. Dia gedor ke rumahnya, kami mau pakai orang ini. Saudara tahu kalimat kami mau pakai orang ini dalam bahasa Indonesia tidak jelas ya. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia tidak, kurang begitu jelas. Kami mau pakai orang ini, itu kalau dalam terjemahan aslinya saudara ngeri. Kami mau pakai orang ini tuh mau dipakai secara seksual. Kami mau perkosa dia, gitu loh. Serahkan orang itu, kami mau perkosa dia. Dalam bahasa aslinya begitu. Kami mau pakai orang ini. Dan ini saudara, Alkitab sebenarnya sudah memberikan satu paralel di dalam Kejadian pasal 19, sama-sama di pasal 19, ketika Lot dikunjungi oleh dua orang malaikat. Pada waktu itu Abraham berdoa supaya Lot diselamatkan, kemudian malaikat ini dikirim ke rumahnya Lot, ya menginap di tempatnya Lot, dan ada orang-orang di situ sama seperti orang-orang di Gibeah ini, dia gedor-gedor pintunya, serahkan dua orang itu, kami mau pakai dia, kata-katanya sama. Saudara, ini parah kan? Yang gedor itu laki-laki, yang digedor, yang diminta itu juga laki-laki, saudara. Makanya Sodom dan Gomora, sodomi gitu ya, laki-laki dengan laki-laki terjadi, saudara. Makanya saya tadi berkata ini 18 plus gitu ya. Jadi Alkitab sudah memberikan satu paralel di Kejadian pasal 19 dan di Hakim-Hakim pasal 19, sama-sama di pasal 19.
Ya bukan satu kebetulan, menulis satu cerita yang sama di situ. Membuat satu perbandingan. Kalau Sodom itu orang kafir, tidak kenal Tuhan, mungkin wajar. Ya, zamannya Lot, ketika zamannya Abraham, orang yang di Sodom ini orang tidak kenal Tuhan, orang kafir, tidak bertuhan, mungkin wajar, gitu ya. Dan perbandingannya di Gibea. Ini Gibea ini suku Benyamin, saudara. Ini orang-orang pilihan, anak Tuhan. Ini kota Israel. Tapi kok sama kelakuannya? Kalau Sodom itu contoh perjanjian lama tentang pemberontakan dosa manusia yang akhirnya Tuhan hukum kan, ada api belerang keluar dari langit ya. Sedangkan di Gibea ini orang Israel, ini umat Tuhan, mereka yang menerima perjanjian Abraham, saudara. Mereka menerima hukumnya Musa, 10 hukum Tuhan. Mereka punya tabernakel, punya bait suci. Mereka punya hakim-hakim. Namun ternyata saudara, kehidupan orang ini tidak lebih baik daripada orang yang di Sodom dan Gomora. Tidak lebih baik daripada orang-orang Kanaan, orang-orang kafir yang tidak pernah menerima anugerah, saudara. Jadi yang menjadi perenungan buat kita, umat Tuhan kalau sampai etikanya, moralnya itu sama dengan orang dunia, nah itu perlu tanda tanya, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita renungkan, ya. Kalau kita, saya dan saudara, hidupnya masih sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bagaimana kita mau jadi saksi, saudara? Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kita harus berbeda, saudara, dengan dunia. Jangan sampai orang melihat hidup kita yang punya Tuhan, yang rajin ibadah, yang kita punya aturan hukum Alkitab yang benar, tetapi hidupnya kok sama dengan orang-orang dunia. Sama di orang Gibea ya, dia punya hukumnya Musa punya, tetapi kelakuannya sama dengan orang-orang yang ada di Sodom, saudara. Dia mau perkosa laki-laki, ya kan? Ayat 23, lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata, tidak saudaraku. Ya rupanya pemilik rumah ini tidak mengizinkan, jangan kamu berbuat noda. Tetapi ini, saudara, ini terjadi. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perempuan dan juga gundek orang itu, baiklah kau bawa dia keluar. Yang ditawarin siapa? Anaknya sendiri. Ya kan? Ini ya ampun, saudara. Anak EDW. Jadi memang benar pada waktu itu ya seperti itu sudah menjadi satu yang wajar. Dan perempuan itu hanya jadi objek yang tidak dihargai seperti diperjualbelikan budaya pada waktu itu. Anaknya sendiri yang masih perawan, kamu bawa dia keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Itu kata bapaknya loh, saudara. Bukan kaki menunjukkan satu kemerosotan yang luar biasa. Jadi si pria ini yang punya rumah ini menawarkan putrinya sendiri dan juga gundeknya orang Lewi tadi. Pandangan pada waktu itu ya memang seperti itu, wanita itu hanya objek. Dan ini rupanya diserap. Ini budayanya orang Kanaan, saudara, orang-orang kafir. Dan ini rupanya diserap oleh laki-laki Israel ya pada waktu itu. Dijadikan satu panutan, ya. Dan ini justru menyalahi aturan penciptaan, saudara. Tuhan berkata menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar, sederajat, saudara. Ini kan sudah keluar firman. Nah, kejadian ini begitu mengerikan, menunjukkan betapa merosotnya bangsa Israel pada waktu itu.
Saudara, apakah etika dan moral kita, cara pandang dan perilaku kita ini terpengaruh oleh budaya dunia atau tidak? Itu jadi perenungan kita. Kalau Tuhan itu tidak menjadi pusat hidup kita, maka kita pun juga berpotensi untuk mengadopsi budaya dunia itu jadi gaya hidup, jadi standar hidup. Yang lain korupsi kok, aku juga korupsi, itu ya, standarnya sama. Yang lain menipu kok, aku juga menipu. Nah, itu pendeta juga berzinah, aku juga berzinah, kan gitu ya. Standar dunia dipakai kalau kita tidak punya aturan dari Tuhan. Akhirnya pusatnya diri sendiri, apa yang dipandangnya benar dilakukan. Kita lanjut ke cerita. Ya, ketika keadaannya makin baik, keadaannya semakin buruk, ya si orang Lewi tadi, ya mungkin dia didesak dari luar tuh massa ya, banyak massa gitu di luar rumah, ya mungkin gedor-gedor gitu. Kemudian si Lewi ini, ya dia tangkap gundiknya yang dibawa tadi dari rumah ayahnya, dilempar keluar, tutup pintunya. Dia serahkan istrinya kepada massa di luar yang beringas itu, saudara. Orang-orang dursila tadi disebutkan. Dan yang terjadi apa? Ada pelecehan di situ, disiksa sepanjang malam dan dibuang begitu saja menjelang pagi, saudara. Si Lewi tidur di rumah, sementara si gundiknya di luar itu jadi sasaran orang-orang dursila. Dan ketika pagi hari, apa yang terjadi? Si Lewi ini bermaksud meneruskan perjalanannya, ya, tetapi dia lihat, dia buka pintu, si gundiknya ini sudah bersandar di pintu rumah yang tempat dia menginap, dan rupanya sudah jadi mayat, saudara. Karena dia panggil, ayo kita melanjutkan perjalanan, tetapi tidak ada saut, ya, tidak ada sautannya, sudah jadi mayat. Kemudian diangkatnya mayat itu, dibawanya ke keledainya berkemas dan dia pulang ke kediamannya. Saudara, kalau kita memperhatikan kata kerjanya ketika dia memberikan perintah ayo kita pulang, sepertinya dia sudah tidak peduli, terserah apa yang terjadi, tidak mau tahu ya. Dia ambil mayat itu, dipanggulnya di keledainya, dibawa pulang. Sesampai di rumah diambilnya pisau, ini yang ngeri, saudara, endingnya. Sesampainya di rumah diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirim ke seluruh daerah orang Israel, dan setiap orang yang melihatnya, yang ayat terakhir, berkatalah hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah dan pertimbangkanlah ini. Saya setimbanya di rumah, si Lewi ini kemudian ambil pisau, dia mutilasi mayat tadi, gundiknya tadi, jadi 12. Kemudian dikirim ke suku-suku Israel, ceritanya begitu ya. Saudara, kita bisa melihat betapa gelapnya mereka, betapa merosotnya moral mereka. Wanita yang harusnya dikasih, dicintai, ya, dilindungi oleh suaminya, tetapi justru mendapat satu perlakuan yang kurang baik, ya kan? Bahkan jadi korban kemerosotan. Itu terjadi karena di hati kita tidak ada yang memerintah, tidak ada raja, tidak ada aturan, tidak ada Tuhan di hati kita. Nah, saudara, apa hikmat dari cerita ini? Kisah ini memang begitu mengerikan, begitu menjijikkan mungkin gitu ya, begitu jahat, begitu kelam. Kemerosotan bangsa Israel adalah cerminan keadaan manusia yang berdosa yang menolak kehadiran Tuhan. Jadi orang kalau menolak kehadiran Tuhan, pada akhirnya ya sama kayak ini loh yang terjadi kalau kita tidak bertuhan. Kalau kita tidak ada raja yang memerintah di hati kita. Dan momen ini adalah momen yang paling baik karena ini adalah hari Natal, masih momen-momen Natal. Ya, kemarin berita Natalnya apa? Sang Surya pagi melawat umatnya. Ya, artinya bahwa Yesus itu datang sanggup untuk mengubahkan sisi kelam manusia kepada satu terang. Amin.
mengubahkan kegelapan kepada satu terang. Ini jadi berita baik buat kita, saudara. Karena apa yang Kristus lakukan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pria dalam kisah ini. Antara si Lewi dengan Yesus punya perbedaan yang begitu bertolak belakang. Si Lewi dan si tuan rumah tadi, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? Pokoknya diri ini aman. Lalu apa yang dilakukan? Dia korbankan gundinya demi melindungi dirinya. Ini jadi contoh orang yang egois dan melayani diri sendiri. Tetapi beda dengan Kristus, saudara. Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Jadi bukan menyelamatkan dirinya sendiri, dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bahkan dia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib demi kita, saudara. Kristus menjadi orang yang rendah hati dan mau berkorban untuk melayani umatnya yang sebenarnya tidak pantas dilayani. Kalau orang Lewi ini mendorong gundiknya keluar dikorbankan, sementara dia cari amannya sendiri, ya. Orang Lewi ini dia berikan gundiknya kepada gerombolan orang-orang yang berdosa, beda dengan Yesus, saudara. Yesus dengan kerelaan hati dia sendiri keluar dari rumah Bapaknya, dari surga, dia mengunjungi orang berdosa. Dan yang terjadi apa? Yesus harus mengalami kengerian. Yesus harus mengalami penderitaan. Yesus harus mengalami penganiayaan, harus mengalami pengkhianatan, harus mengalami kebencian. Harus menanggung kemarahan banyak orang. Dan di kayu salib Yesus mengalami kegelapan yang paling gelap, saudara. Dia tinggalkan murid-muridnya, ditinggalkan Bapaknya, ya, mati di kayu salib. Itu semua demi apa? Demi kita, saudara. Demi kita yang di luar pintu gerbang surga, saudara. Kita yang ada di dalam kekelaman, Yesus harus mengunjungi kita dalam kegelapan, menggantikan posisi kita, supaya kita bisa dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Yesus datang ke tempatnya orang berdosa untuk menyelamatkan pendosa, itu kita. Kita yang harusnya di neraka, kita yang bobrok, kita yang jahat, kita yang moralnya tidak karu-karuan, Yesus perlu datang ke situ untuk menyelamatkan kita. Amin. Yesus sudah mengambil tempat kita yang jahat itu. Dia menggantikan posisi kita dan menyelamatkan kita, saudara. Dia yang tidak berdosa harus menanggung hukuman dosa. Dia harus menjalani hukuman maut, ya, supaya kita menerima hidup. Amin. Dan saudara, melalui karya Kristus dan penebusannya, ya, dia datang memberikan kepada kita citra diri yang baru. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Kita sudah punya gambar diri yang baru, gambar diri kita yang rusak, gambar diri kita yang bejat, yang moral itu sudah digantikan dengan yang baru. Amin. Masa lalu kita, dosa-dosa kita, kegagalan kita sudah ditanggung Tuhan. Kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Maka jangan sia-siakan kasih karunia ini, saudara. Yang terakhir, saudara, meskipun kita hidup di dalam dunia, namun jangan mengizinkan dunia itu jadi pusat hidup kita. Jangan membiarkan kita itu dipengaruhi oleh budaya-budaya dunia yang sudah kompromi dengan dosa. Tetapi mari kita pandang salib Kristus. Amin. Kita jadikan Kristus itu sebagai pusat di dalam hati kita, yang memerintah hidup kita, yang memberikan aturan dalam hidup kita, ya, sehingga kita nanti layak untuk dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai perenungan hari ini. Saya berharap ini bisa kita simpan di hati kita. Kisah ini memberikan satu gambaran, ya,
satu kehidupan bahwa hidup kita sebenarnya yang harus masuk neraka, hidup kita yang harus dibinasakan, tetapi Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Kita akan naikkan satu pujian, saya mohon bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Yesuslah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku berserah, ku berserah penuh. Ku berserah, ku berserah penuh. Papi berdoa. Haleluya. Tuhan, sangat bersyukur karena Tuhan telah menggantikan hidup kami yang kotor menjadi hidup yang baik. Seperti janji firman-Mu, Kau rela menderita, rela sengsara demi kebaikan kami, demi kesucian kami, demi ketulusan kami. Kami mengucap syukur Haleluya. karena korban-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau menderita sengsara karena demi untuk kami, supaya hidup kami benar, hidup kami baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menggantikan hidup kami yang kotor, yang keji, yang najis, yang tidak baik menjadi baik, menjadi suci, menjadi benar oleh karena kasih yang begitu luar biasa kepada kami. Kami tidak bisa mengucap kebaikan Tuhan, cuma mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak kami baik, istri kami baik, karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memanjatkan doa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa pengumuman. Tanggal 31 itu tutup tahun. HP saya di mana? HP
Coba saya tadi WA Praci, dia ada ibadah tidak saudara? Tolong minta tolong HP saya ya. Bentar ya misalnya, saya mesti lihat ada jawaban apa, karena 31 itu harusnya ada ibadah tutup tahun. Jam 3 sonten. Baik Bapak Saudara, di Praci itu minta jam 3 sore pelayanan untuk tutup tahun. Nah kita saya tawarkan kepada saudara, kita mau tutup tahun itu malamnya setelah dari Praci gitu ya. Berarti tanggal 1-nya kita tidak ada ibadah kalau gitu ya. Kita tutup tahun aja, tanggal 1 tidak ada ibadah. Jadi kita sekalian tutup tahun dan membuka tahun gitu ya, jam 6:30. Enggak, ini enggak. Dia coba ditanyakan. Enggak, ini maaf saya tanya gini ya, di Praci ada ibadah tutup tahun enggak Bu gitu. Terus jam 3 sonten Mas, saya mau pergi masalahnya gitu. Artinya dia minta jam 3 berarti gitu loh. Nah kalau jam 3 kan kita bisa sorenya gitu ya. Sorenya kita bisa atau semua pergi? Ya 6:30 ya. Kita ibadah tutup tahun sampai 6:30 sampai selesai lah, mungkin jam 8 selesai. Gitu ya. Oke. Hah? Snack aja. Kalau bawa kalau nanti snack disediakan juga ada apa-apa ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, tanggal 31 kita tutup tahun, tetapi tanggal 1-nya kita tidak ada ibadah aja ya. Bawa snack sendiri. Minum disediakan. Ini ada yang dikte. Ya, bawa snack aja, tidak usah makanan berat, snack aja lah, yang penting kita bisa nikmati setelah kita berdoa. Kemudian Rebunya kita tidak ada awal tahun, karena biasanya kita ada awal tahun karena sudah ada tutup tahun, jadi awal tahunnya kita gabung di tanggal 31 aja. Kemudian nanti tanggal 2-nya kita ada undangan untuk syukuran di tempatnya Bu apa, seperti 1000 hari itu bukan? Belum ya? Setahun ya. Ada syukuran setahun meninggalnya atau dipanggilnya Ibu Sainah ya, tanggal 2-nya setelah hari Kamis. Biasanya kita komsel, tetapi hari Kamis itu diminta keluarga Pak Susilo untuk kita hadir di sana, ada syukuran meninggalnya Mbah Sainah ya, setelah 1 tahun. 1 tahun syukuran meninggalnya Mbah Sainah itu ya. Itu hari Kamisnya. Hari Jumat kemudian ada anak-anak sekolah minggu jam 4 sore sampai dengan selesai di tempat ini. Ya silahkan anak-anak kecil bisa bergabung di tempat ini untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ya hari Jumat jam 4 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore. Oh iya aku lupa. Tanggal 4 itu kita ada undangan saudara. Saya lupa. Jadi tanggal 4 tidak ada ya, muda remaja tidak ada. Jadi tanggal 4 kita alihkan karena kita ada undangan Natal di Gecol. Pak Eko Pranowo mengundang kita, ada Natalan GSJR Romoko di Gecol. Kita diundang, nanti saya minta untuk di list ya, karena kita dijatah kurang lebih 40 orang. Ya. Jadi kita dijatah kurang lebih 40 orang. Nanti kalau sudah 40 orang berarti ya kita harus stop. Nanti di list di grup. Ya saya WA-kan nanti di grup supaya di list siapa yang ikut ke sana, termasuk anaknya, cucunya, semua yang ikut nanti ditulis ya. Karena mungkin ya untuk menentukan konsumsinya ya. Jadi supaya jelas tidak ada sisa banyak, tidak ada kurang banyak begitu. Jadi harus di list nanti kalau misalnya saya, ya saya berarti saya, istri saya, anak saya, Grisya sama Kis. Enggak, harus 1, 2, 3.
1 Pak Budi, 2 Bu Yeni, 3 Grisya gitu. Jadi nanti jelas sampai 40 nomornya. Gitu ya. Nanti ada mahasiswa 2 gitu. Nanti saya share di grup. Itu untuk tanggal 4, Saudara. Jamnya jam 4 sore sampai dengan selesai. Ya di rumah Gecol. Jam 4 sore. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu bisa kembali hadir untuk kita menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama di tempat ini jam 9 pagi. Silakan datang bersama rekan, saudara, kenalan, ya anak istri untuk bisa datang bersama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Ya hari ini mungkin banyak yang liburan, ya kan? Saya melihat ada banyak yang liburan, ya ada beberapa keluarga aja nih liburan ya ke luar kota. Ya, jadi tidak apa-apa ya, kita berdoa perjalanan mereka lancar, selamat, nanti bisa bergabung dengan kita kembali tahun depan ya. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan dari pengumuman kita. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita mohon bangkit berdiri. Saya mohon bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Awal pertengahan sampai pada akhirnya kami sudah menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu. Biarlah pujian syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Korban syukur kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi satu pegangan kebenaran untuk kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami punya tatanan yang jelas, aturan yang jelas, dan firman itu menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami hidup dalam aturan Tuhan. Kami tidak hidup dalam kehendak kami tidak hidup menurut pikiran kami sendiri, tetapi kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, kami percaya Tuhan Engkau tolong. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam pemulihan terus pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Carik, Bu Pardi, berdoa untuk Pak Dianto, Mas Angga, Pak Oskaria, Pak Fran, dan siapapun yang hari-hari sedang membutuhkan pemulihan dengan sempurna daripada Tuhan. Engkau pulihkan oleh karena kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang sudah saya lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat kepada daripada Tuhan, masa depan yang baik yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau memperlengkapi anak-anak muda-Mu dengan talenta-talenta yang mereka boleh berguna untuk melayani Tuhan. Kami berdoa yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan, mereka yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Bapak, pengharapan kami di dalam Tuhan adalah satu pengharapan yang pasti, dan kami percaya Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa, kami memberikan kepada mereka hikmat Tuhan untuk mengatur pemerintahan bangsa dengan baik, dari pusat sampai dengan tingkat daerah, Bapak Presiden sampai dengan tingkat RT RW. Berikan mereka roh takut Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa terlebih untuk kota kami Wonogiri, berkati Prasimantoro, Eromoko dan sekitar di mana kami tinggal. Biar Tuhan memberkati kota kami, curahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi Tuhan, perlengkapi kami semua menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang dan garam yang memberikan dampak yang baik. Pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, sehingga kami boleh makin dekat kepada Tuhan, kami makin bersekutu kepada Tuhan, dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, malah kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat yang terbaik, berkat yang ilahi akan menyertai kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Ketika kita keluar dan bahkan ketika kita masuk kembali ke rumah kita, kita membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.